bulan gitu ya. Jadi di sini saya akan memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh, oke. Sebelumnya, mari boleh Ibu keluar meriksa terlebih dahulu ya. Itu ibunya, Ibu monggo. Silakan masuk Ibu. Hati-hati Ibu. Silakan duduk Bu. Baik, Ibu. Dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, kondisi ibu saat ini sedang dalam keadaan sehat ya, dari tensinya, kemudian nadi, respirasi, suhu semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian dari ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kelompok rentan ya. Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui tentang kelompok rentan? Untuk itu saya belum tahu, Bu. Jadi kelompok rentan itu ya Bu, yaitu seperti orang lanjut usia, kemudian anak-anak, fakir miskin, kemudian wanita hamil seperti ibu, atau wanita dengan memiliki kebutuhan khusus seperti Ibu Nun Seongge. Akhirnya ini kondisi ini udah dari kapan Ibu? Ini dari lahir, Bu. Oh, dari lahir. Tapi masih bisa aktivitas seperti biasa nggih? Masih. Jadi masalah-masalah yang bisa muncul pada kelompok rentan ini seperti kematian ibu akibat melahirkan, kemudian kematian bayi, kemudian meningkatnya masalah gizi buruk, kemudian meningkatnya penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular, dan masalah kesehatan jiwa. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari individu yang sehat jiwanya ya. Yang pertama, individu yang bisa menyelesaikan masalah hidup yang dialaminya sendiri ya. Kemudian yang kedua, ibu bisa berperan di dalam lingkungannya. Misalkan ibu sebagai seorang istri bisa berperan sebagai istri, kemudian di lingkungan sekitar juga bisa berperan dengan baik ya Bu ya. Kemudian orang yang tidak membuat onar di lingkungannya atau bisa menciptakan suasana yang nyaman di lingkungannya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi psikologis normal yang dialami ibu selama kehamilan ya. Yang pertama, ibu akan merasa labil ya, ekspresi terhadap sesuatu itu berlebihan, suasana hatinya berubah-ubah ya. Kemudian ibu menjadi lebih sensitif dan cenderung akan bereaksi berlebihan, misalkan hanya nonton film ikut nangis ya gitu ya Bu, filmnya sedih ikut nangis ya gitu ya. Udah hamil pun kadang seperti itu. Oh iya, apalagi ini hamil biasanya lebih ya dari yang sebelum hamil. Kemudian ibu juga seringnya ini apalagi ini hamil pertama ya. Iya. Hamil pertama itu jadi lebih sering menceritakan kondisinya, curhat ya Bu tentang keadaan dirinya kepada orang lain, seperti itu. Kemudian ibu juga menjadi sangat takut dengan kondisi ibu sendiri, takut akan kematian bisa terjadi sama ibu, atau dedeknya juga nanti persalinannya takut normal apa enggak, kondisi dedeknya cacat apa enggak, kayak gitu ya Bu. Menjadi takut berlebih seperti itu, apalagi ini hamil tua ya Bu ya. Kemudian bagaimana sih cara untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut? Yang pertama, ibu harus merasa diri ibu itu penting, berharga ya. Harus berpikiran yang positif, pikirannya jangan yang negatif-negatif ya Bu ya. Ibu bisa hamil dengan sehat, melahirkan anak yang sehat gitu ya Bu ya. Kemudian melakukan kegiatan yang membangun mental, misalkan ikut grup-grup ibu hamil, kemudian ikut kelas ibu hamil, kemudian bisa ikut di online itu ada aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan ibu hamil kayak gitu ya Bu ya.
itu juga bisa. Kemudian yang paling penting, ibu seorang muslim ya harus percaya kepada Allah, kemudian menjalankan tugasnya sebagai umat muslim, sholat 5 waktu gitu ya Bu ya. Ya Bu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengatasi adaptasi, untuk beradaptasi dengan perubahan psikologis itu juga bisa dengan mendapatkan informasi tentang kehamilan, informasi perubahan fisik. Seperti ibu hamil kan jelas berubah fisiknya ya Bu. Iya, dari mulai perutnya membesar, kemudian berat badannya bertambah, kemudian apalagi perubahan-perubahannya di dalam tubuh ibu itu semua berubah ya kalau hamil. Belum lagi ada perubahan psikologis seperti yang saya jelaskan di atas ya. Itu ibu dapat memperoleh informasi dari tenaga kesehatan atau dari internet ya Bu ya. Kemudian lebih sering berkomunikasi dengan ibunya boleh, dengan suaminya boleh, tentang apa yang dirasakan ibu gitu. Nanti keluarga bisa mendukung kalau perubahan yang dialami ibu selama hamil itu normal gitu ya, saling memberi semangat ya dari keluarga. Kemudian menjaga kesehatan dedek dan ibu dengan cara rajin memeriksakan ke tenaga kesehatan ya Bu, ke bidan, ke dokter, seperti itu ya Bu ya. Kemudian ibu juga harus rajin makan makanan yang bergizi untuk menunjang pertumbuhan ibu dan dedeknya biar sehat ya ibu dan dedeknya. Dari keluarga juga mendukung ya, membantu memasakkan, mungkin ibunya nggak sempat, boleh dari keluarga membantu mencarikan makanan yang sehat. Rajin minum vitamin juga ya Bu, yang dari Bu bidan, dari dokter itu rajin diminum ya. Kemudian menjaga kebersihan diri ya Bu ya, mandi 2 kali sehari, keramas, sikat gigi, kemudian menjaga vulva hijin juga. Kalau habis PAK itu harus dibersihkan, dikeringkan, pakai celana yang pakai berbahan katun seperti itu. Kemudian kurangi kegiatan yang membahayakan pertumbuhan, membahayakan ibu dan janinnya, yang misalkan kerja terlalu capek atau berpikiran yang terlalu stres, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dedeknya ya Bu. Jadi pikirannya yang senang-senang ya gitu ya. Kemudian sering mendengarkan musik juga dapat merelaxkan pikiran ya, atau sebagai umat muslim boleh mendengarkan murotal seperti itu Bu. Kemudian ibu bisa juga dengan senam hamil untuk mengurangi kecemasan yang ibu alami. Kan ada yoga hamil itu ya Bu, bisa mengurangi kecemasan, juga mengurangi ketidaknyamanan fisik yang dialami pada ibu pada trimester ini ya, trimester tua ini ya. Seperti itu. Dan latihan pernafasan untuk teknik relaksasi nanti saat persalinan itu bisa mengurangi rasa cemas dan sedikit mengurangi rasa nyeri seperti itu ya Bu ya. Sebagai ibu hamil juga harus paham tanda bahaya kehamilan ya Bu, seperti tensinya tinggi, pandangan matanya kabur, badannya bengkak-bengkak, kemudian nyeri ulu hati, kemudian perdarahan, kemudian ketubannya pecah duluan, seperti itu. Lebih lengkapnya bisa dibaca di buku ya, nanti ibunya juga bisa membantu ikut belajar juga nggak apa-apa ya. Membaca di buku pink itu yang KIA ya Bu. Iya Bu. Saya lupa bawahnya Bu. Iya, pada umumnya ya Bu, dengan nun sewu, orang yang memiliki kekurangan fisik ini bisa melahirkan secara normal dan sehat ya Bu ya. Jangan terlalu mencemaskan ya Bu ya. Yang penting rajin periksa ya Bu, seperti itu. Dari penjelasan saya, apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah sudah paham Bu. Tentang operasi kelompok lengkap itu ya Bu ya. Iya. Kalau sudah paham, coba saya ingin tahu tadi bagaimana sih cara mengurangi, cara mengatasi perubahan psikologis normal pada ibu hamil. Iya Bu. Itu salah satunya tadi mengikuti senam apa Ibu ya? Iya. Menggunakan musik, kemudian
curhat sama keluarga atau orang tua, menceritakan rasa yang alami, kemudian makanan nutrisi, pintar itu. rajin bisa itu ya. Iya. Nah, secara umum ibu sudah paham dari apa yang saya jelaskan gitu ya. Untuk selanjutnya ibu harus memeriksakan diri ke dokter juga, nanti ke dokter spesialis kandungan, nanti biar diperiksa kondisi babynya secara menyeluruh, juga kondisi ibu. Mungkin dari dokter juga bisa nanti dikonsulkan ke dokter apa namanya, dokter saraf atau dokter bedah terkait dengan kondisi ibu seperti itu ya. Tapi untuk persalinan normal bisa ya Bu ya? Dari kondisi yang sekarang saya periksa sih insya Allah bisa. Nanti lebih jelasnya bisa konsultasi ke dokter seperti itu ya Bu, ke dokter spesialis. Terima kasih ya Bu ya untuk penjelasannya. Mungkin sedikit tambah ilmu buat saya Bu, karena Iya. pemahaman tentang kasih pembagian kelompok-kelompok rentan. Iya, iya Bu. Saya kira penjelasan saya sudah mencakup semuanya Ibu ya. Mudah-mudahan ibu dan bayinya sehat, persalinannya lancar, normal, sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya nanti saya akan memeriksakan kehamilan saya ke dokter kandungan itu. Terima kasih ya Bu ya. Saya pamit. Ibu hati-hati di jalan ya Bu. Mari saya antar. Dari Bu, saya